Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tema kita akan mempelajari tentang hukum jaminan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dulu kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat agama, dan buat dari bangsa. Dan semoga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga adik-adik masa depannya cerah, selalu menjadi kebanggaan orang tua dan bisa membanggakan orang tua dan banyak bermanfaat bagi semua orang. Oke, sekarang kita akan masuk tentang hukum jaminan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas tentang apa itu pengertian hukum jaminan, apa itu jenis-jenis jaminan, dan kita akan bahas tentang salah satu jenis jaminan yaitu gadai, ya, dan hapusnya gadai. Oke. Jadi, hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum. Oke, ingat hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan kreditur. Oke. Pemberi jaminan debitur dan penerima jaminan debitur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan. Oke, jadi hubungan hukum ya. Kalau hubungan itu apa? Akan menyebabkan akibat hukum ya. Jadi hukum jaminan itu tidak hanya mengatur ya perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja, tapi juga melindungi dan mengatur perlindungan hukum terhadap debiturnya sebagai pihak penerima hutang. Nah, oke. Nggak ketukar-tukar ya. Kreditur yang memberikan kredit, pemberi hutang. Debitur itu pihak yang menerima hutang. Ya, jadi semua pihak diatur dan mendapat perlindungan hukum. Ya, jadi kalau kita baca tadi ini definisinya dalam pasal 67 KUH Perdata ya. Jadi keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jadi kalau kita lihat dari definisi tersebut, unsur-unsurnya adanya kaidah hukum. Oke. Kaidah hukum dalam bidang apa? Dalam bidang jaminan. Ya. Jadi kaidah hukum jaminan ini, kaidah hukum jaminan tuh ada dua kalau dibaca di sini ya, nanti ya kita jelaskan nanti ya. Kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Ada nggak kaidah hukum jaminan tidak tertulis? Ada. Yang tidak tertulis itu ya karena ada jaminan yang ada di masyarakat. Dan masyarakat yang secara hukum adat yang hanya dilakukan secara lisan. Itu kalau yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis jelas yang ada di peraturan perundang-undangan, di traktat dan atau di jurisprudensi ya. Oke, kita lanjut tentang sumber hukumnya. Sumber hukum tentang jaminan diatur dalam buku 2 tentang hukum kebendaan. Kecuali ingat asas konkordansi bahwa KUH Perdata kita adalah KUH Perdata dari buatan Belanda yang diberlakukan langsung di daerah jajahan. Jika berdasarkan pasal 2 peralihan Undang-Undang Dasar 45, jika sudah ada yang baru, maka gunakan yang baru. Jika tidak ada, maka peraturan tersebut masih dianggap berlaku. Nah, jadi ada yang sudah diatur di undang-undang baru yang produk nasional, yaitu adanya pembayaran hipotek, tanah, juga ada misalnya undang-undang hak atas tanah yang setelah ada agraria seperti itu ya. Oke. Jadi ada undang-undang hak itu bahwa pembebanan hipotek atas hak atas tanah beserta benda-bendanya berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Oke, paham itu ya. Sekarang kita
Jenis-jenis jaminan. Menurut terjadi, jadi jenis jaminan kita bagi dua nih. Ada yang menurut terjadinya jenisnya, ada menurut objeknya. Kalau beda menurut terjadinya itu ada jenis jaminan yang lahir karena undang-undang. Ada yang jenis menurut terjadinya itu lahirnya karena perjanjian. Oke. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang itu jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur. Dan jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur yang dapat berwujud seseorang, atau jaminan lahir karena kesepakatan para pihak bukan karena undang-undang, itu diperbolehkan ya. Sedangkan menurut objeknya dibagi dua juga, ada jaminan umum yang merupakan jaminan yang diberikan oleh undang-undang, sama jaminan khusus, jaminan dengan harta kekayaan debitur dapat berwujud dan dapat juga berwujud seseorang. Oke. Ini paham ya, tinggal penjelasannya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut jenis-jenisnya yang lebih detail ya. Jadi kalau dilihat lagi jenis jaminan itu ada gadai, ada hipotek, ada kredit perbank, ada hak tanggungan, ada jaminan fidusia. Yang kita bahas dalam pertemuan ini adalah gadai dan fidusia. Gadai yang pertemuan pertama ya. Yang selanjutnya akan dibahas adalah tentang fidusianya. Bisa lagi masih ada juga penanggungan, ada boroh orang yang lain yang dapat ditagihkan, tanggung menanggung, tanggung renteng, dan perjanjian garansi. 8 perjanjian tersebut yang masih berlaku adalah gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek atas kapal laut dan pesawat udara, boroh itu jadi yang dijaminkan itu orang-orang yang bertanggung jawab terhadap piutang tersebut, tanggung menanggung, dan perjanjian garansi. Ada ketentuan, ada jenis lagi tentang jaminan tuh yang diatur dalam undang-undang perbankan. Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Oke, pernah dengar ya? Jadi kalau dalam perbankan itu, dalam undang-undang perbankan tuh jaminan dibagi dua juga, jaminan material kebendaan dan jaminan imaterial perorangan yang boroh seperti itu. Oke, jadi yang Ibu sampaikan tadi ya, jadi substansi perjanjian jaminan itu yang Ibu sampaikan tadi ada dua ya, bentuk lisan maupun bentuk tertulis. Bentuk lisan itu perjanjian jaminan dengan bentuk lisan. Biasanya dilakukan di mana? Di daerah pedesaan, dan umumnya masyarakat yang sedang membutuhkan pinjam uang datang ke masyarakat yang ekonominya lebih tinggi, kemudian pinjaman itu dilakukan lisan dengan menyertakan jaminan, misalnya berupa surat tanahnya kemudian diserahkan ke yang punya uang, kemudian uangnya diserahkan, kemudian terjadi kesepakatan konsensus, maka terjadi perjanjian jaminan ya. Kalau di desa seperti itu, kalau di desa ya, diserahkan sertifikatnya. Kalau bentuk tertulis ini biasanya di perbankan, lembaga keuangan atau non bank atau lembaga penggadaian. Perjanjian ini dapat dilakukan dalam bentuk akte di bawah tangan juga bisa, atau otentik atau notaris ya. Dan umumnya dalam perjanjian ini dalam bentuk dilakukan secara sepihak biasanya. Nasabah tuh biasanya hanya tinggal menyetujui isinya, iya tanda tangan seperti itu. Sedangkan pembuatan jaminan dengan akta otentik harus dilakukan di pejabat yang berwenang, yaitu notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Jadi kalau pembuatan jaminan dengan menggunakan akta otentik dapat dilakukan pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan, fidusia atau jaminan hipotek ya, kalau di otentik di kantor notaris. Oke, kita lanjut tentang penggadaian. Gadai. Apa sih pengertian gadai? Jadi diatur dalam KUH Perdata ya. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang debitur atas suatu barang bergerak
Ibu tebalkan barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepada oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang akan memberikan kewenangan pada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut. Oke, jadi dari definisi ini Ibu rincikan bahwa jadi penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur penyerahannya. Oke, jadi kan debitur oleh debitur atau orang lain. Jadi ingat, boleh oleh debitur sendiri atau orang lain atas nama si debitur. Barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Selanjutnya, di definisi ini, kreditur pemegang gadai berhak untuk pengambilan pelunasan dari barang gadai lebih dulu daripada kreditur lainnya. Oke, jadi komponen definisi tersebut tuh intinya ingat bahwa adanya penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Oke, objeknya harus benda bergerak dan kreditur pemegang gadai yang itu dia punya hak untuk dilunasi pertama kali. Ya. Keempat, gadai itu merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Itu membedakan. Jadi bedakan dengan gadai dengan hak tanggungan lainnya ya. Jadi kalau gadai itu dia menguasai benda yang tersebut. Kalau di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali digunakan istilah gadai. Kalau di Indonesia tuh ada pegadaian, pernah dengar ya, pegadaian. Pegadai itu termasuk perusahaan BUMN milik negara. Ya, jadi memang diperuntukkan bagi masyarakat. Penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Apa iya sih? Ya. Oke, luas yang berpengaruh. Jadi memang gadai itu diperuntukkan ke masyarakat luas yang penghasilan rendah yang membutuhkan dana segera dan sifatnya insidental. Pernah ke pegadaian enggak? Jadi kalau dulu sih waktu kuliah zaman masih kos-kosan, biasa tuh anak-anak kos-kosan tuh bahasanya sih bukan digadaikan biasanya kalau tempat waktu kuliah dulu disekolahin, misalnya ada tip atau ada motor ada tip, mana tipnya gitu, tipnya mana lagi sekolah gitu kan, terus kemudian ada uang baru dikirim uang lagi sama ibunya, terus ditebus gitu kan, terus kalimatnya oh udah lulus ya seperti itu pengalaman waktu kuliah dulu. Jadi dulu bingung loh, terus kalau digadain lagi ini sekolah lagi, iya lanjut S2 gitu. Jadi kalau gadai di bahasanya anak-anak kampus dulu tuh, anak-anak kos-kosan tuh disekolahkan. Oke, kita lanjut sifat gadai ya. Apa itu sifat gadai? Jadi tadi di awal disebutkan gadai ada hak kebendaan, tapi bukanlah hak untuk menikmati, ya kan? Paling dijelasin yang di depan ya. Untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutang. Dan hak gadai ini bersifat asesor. Asesor apa? Tambahan. Jadi tambahan dari mana? Tambahan dari perjanjian pokoknya yang merupakan perjanjian pinjam uang. Oke. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang yang akan mempunyai hak gadai ya, apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai hutang. Jadi kalau gadai pasti karena dia punya hutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau hak asesor, itu ya jadinya ya. Yang ada dan tidak adanya gadai tersebut tergantung dari ada dan tidak adanya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Jadi kalau hak gadai itu akan terhapus jika perjanjian pokoknya hapus juga. Paham ya?
Lanjut, sifat gadai selanjutnya. Sifat gadai selanjutnya adalah hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Karena hak gadai tidak dapat dibagi, maka dengan pembayarannya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Ya, jadi itu udah paham ya. Jadi nggak bisa dibagi. Kalau misalnya hutangnya lunas ya barang kembali. Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dalam pasal 1133. Karena apa? Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak didahulukan daripada piutang-piutang lainnya. Maka kreditur yang mempunyai pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan. Selanjutnya adalah benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya. Oke, tentang gadai Ibu rasa cukup sekian. Kita lanjut, kita break sebentar. Nanti kita lanjut pembelajaran berikutnya ya. Oke, bisa minum dulu, istirahat dulu. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.